Kelangkaan minyak goreng, publik hukum Jokowi. Masalah kelangkaan minyak goreng yang terjadi merata di seluruh daerah dalam beberapa bulan terakhir cukup membuat masyarakat kerepotan. Kehidupan ekonomi masyarakat yang sepenuhnya belum pulih akibat pandemi COVID-19 kini dihadapkan pada permasalahan ekonomi yang baru, yakni kelangkaan minyak goreng. Antrian ibu-ibu membeli minyak goreng merupakan hal yang lumrah kita temui saat ini. Tak hanya langka, kini masyarakat pun dibuat pusing dengan harga minyak goreng yang turut melambung naik. Disusul naiknya sejumlah harga sembako di pasaran. Lalu sebagian masyarakat pun menyindir janji Presiden Jokowi ketika berkampanye pada pemilu 2019 lalu, yakni kartu sembako murah yang dijanjikan bakal membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memperoleh barang kebutuhan bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Menjelang akhir Maret 2022 ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp45,12 triliun untuk program kartu sembako murah 2022 bagi 18,8 juta keluarga penerima manfaat yang masing-masing penerima bakal menerima bantuan sebesar Rp600.000 dan sudah dapat dicairkan. Salah satu kritik keras terkait persoalan kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng dilontarkan mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli. Dia menilai pemerintah punya kekuasaan untuk membuat stabil harga barang kebutuhan pokok, salah satunya minyak goreng yang harganya melonjak tinggi. Karena itu, dibandingkan mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati rakyat, lebih baik pemerintah fokus mengatasi masalah itu dengan kebijakan yang menguntungkan rakyat. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit ini, sejumlah lembaga survei pun mencoba memotret tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi dalam mengatasi persoalan minyak goreng. Hasilnya, sebanyak 3 lembaga survei menyimpulkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden saat ini mengalami penurunan dibandingkan survei-survei sebelumnya. Hasil survei Indonesia Political Opinion atau IPO yang digelar pada 11-17 Maret 2022 dengan melibatkan 1.220 responden menunjukkan bahwa 51% responden menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi saat ini. Sementara yang puas dan sangat puas hanya 49% saja. Direktur Eksekutif IPO Deddy Kurnia Syahputra mengatakan penurunan angka kepuasan ini berkaitan dengan momentum kelangkaan serta peningkatan tajam harga kebutuhan pokok masyarakat seperti minyak goreng. Tingkat kepuasan publik ini turun drastis dibandingkan bulan Februari 2022 yang masih di atas 60%. Hasil survei senada ditunjukkan oleh survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada 13-20 Maret 2022 yang melibatkan 1.027 responden. Secara umum, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi masih di atas 60%, tepatnya 64,6%. Namun bila dibandingkan dengan survei sebelumnya, yakni Desember 2021, tingkat kepuasan ini mengalami penurunan dari 71,7% ke angka 64,6%. Penurunan tingkat kepuasan masyarakat ini berbanding lurus dengan turunnya persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi dalam 3 bulan terakhir. Pada survei Desember 2021, apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi mencapai 60,1%, namun turun signifikan ke angka 54,5% pada Maret 2022. Tak jauh berbeda, hasil riset Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang digelar pada 25 Februari hingga 1 Maret 2022 juga menunjukkan hasil yang relatif sama. Terlihat tren penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi dari 71,4% pada Desember 2021 menjadi 66,3% pada Februari 2022. Apakah hasil ketiga lembaga survei ini bentuk penghukuman masyarakat terhadap Jokowi di tengah kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng? Namun di sisi lain ada juga hasil survei yang menunjukkan hasil yang berbeda. Salah satunya hasil survei Volmetric Indonesia yang digelar pada 11 hingga 20 Maret 2022. Survei Volmetric menunjukkan sebanyak 79,3% masyarakat puas atas kinerja Presiden Jokowi. Salah satunya disebabkan keberhasilan kebijakan Presiden Jokowi dalam mengatasi permasalahan minyak goreng di tanah air.